Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini Pak Eko akan menyampaikan materi lanjutan dari kelas 6 kemarin yang sudah kita bahas, yaitu saat bumi berhenti berputar. Untuk kali ini Pak Eko akan lanjutkan, yaitu tentang kehidupan setelah hari kiamat. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu bagaimana? Marilah kita simak video yang satu ini. Kita lanjutkan materi pembelajaran PAE kelas 6 semester ganjil tentang saat bumi berhenti berputar. Orang mati atau meninggal dunia, apa yang terjadi? Yang pertama yaitu manusia akan berada di alam barzakh atau alam kubur seperti yang terjadi sekarang. Jadi manusia itu rohnya pada saat ini masih berada di alam kubur atau alam penantian menunggu datangnya hari kiamat. Bagi mereka yang mempunyai amal baik, itu berdoa agar hari kiamat diperlama, agar hari kiamat tidak cepat-cepat datang. Namun bagi mereka yang memiliki amal buruk, maka mereka berdoa agar kiamat segera datang. Karena na'udzubillahi min dzalik, mereka saat ini tersiksa di dalam kuburnya karena amal perbuatan yang buruk yang telah dilakukannya di dunia. Kemudian setelah di alam kubur, nanti kita akan dibangkitkan kembali yang disebut dengan yaumul ba'ats. Lalu setelah kita dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, kita nanti akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, yaitu di mana orang dikumpulkan jadi satu, nanti juga akan dikumpulkan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan di padang mahsyar ini semua orang akan kebingungan karena mencari perlindungan, karena mencari syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah orang yang memiliki amal perbuatan yang kurang, namun dia ingin minta perlindungan. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa memberi perlindungan. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa memberi perlindungan. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, namun Nabi Isa alaihissalam juga tidak bisa memberi naungan, tidak bisa memberi pertolongan. Akhirnya apa? Yang terakhir, dia harus datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya amal perbuatannya. Apakah amal perbuatannya sudah sesuai yang diajarkan Rasulullah? Jika tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah, maka yang terjadi orang ini tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ di padang mahsyar ini semua orang dikumpulkan jadi satu tanpa busana, dan semuanya terlihat mencari yaitu pertolongannya masing-masing, sehingga kebingungan kesana kemari. Dan di situ dikisahkan ada orang yang banyak sekali keringatnya, sampai keringatnya ada yang sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sudah sampai dada, dan seterusnya, tergantung amal perbuatannya masing-masing. Ini yang terjadi di padang mahsyar. Dan ada lagi orang yang digulung-gulungkan di baranya api siang dan malam di padang mahsyar itu karena kekurangan amal atau bekal yang dibawa ketika mati, ketika dia di dunia tidak mengumpulkan amal-amal yang baik, sehingga dia akan sengsara di padang mahsyar. Kemudian ada lagi yaumul mizan, yaitu yaumul ditimbang amal perbuatan. Di sini secara otomatis orang yang timbangan amalnya lebih berat, amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul hisab atau yaumul perhitungan amal. Setelah ditimbang kemudian dihitung-hitung amalnya ini berhak masuk ke dalam surga atau berhak masuk ke dalam neraka. Setelah itu semua dijalani,
kemudian barulah manusia itu nanti akan ditempatkan yang namanya di jembatan Shiratal Mustaqim. Itu adalah dikisahkan jembatan itu bagaikan pedang tajamnya, ya, setajam pedang. Diibaratkan lagi sangat kecil sekali, sampai ibaratnya adalah satu helai rambut dibagi menjadi 7. Nah, di situ nanti orang akan berjalan mendatar 1000 tahun, kemudian naik 1000 tahun dan turun 1000 tahun. Demikian jika kita tidak memiliki amal, tidak memiliki bekal yang cukup untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim, maka kita akan terjungkir dari jembatan itu dan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah apa yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada hari kiamat? Nah, anak-anak harus tahu yang pertama yaitu kita terdorong untuk berbuat kebaikan. Ketika kita ingat mati, ketika kita ingat akhirat, kita akan berusaha bagaimana untuk berbuat yang baik-baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat akhirat, ketika kita ingat dengan kematian, maka ketika dengar suara azan, hati kita akan bergetar, kemudian tergerak untuk melaksanakan sholat. Lalu yang ketiga adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak zikir, beristighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dimanapun dan kapanpun kita berada. Jika ada kesempatan, kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat datangnya hari kiamat. Nah, untuk selanjutnya, sebelum diakhiri untuk sesi ini, jadi Pak Eko tambahkan bahwa untuk iman kita kepada hari kiamat itu adalah yakin. Jadi pengertian iman itu yakin, sedangkan iman kepada hari kiamat berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat itu nanti pasti akan datang. Kapan waktunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Demikian anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, demikian anak-anak video pembelajaran kali ini, yaitu materi bab 2 tentang saat bumi berhenti berputar. Mudah-mudahan materi kita kali ini dapat menambah inspirasi bagi kita supaya kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.